bersama Jeng. Baru kali ini gue bikin konten bersama Gita Maharani, orang yang sibuk di balik Dewan Pundit Indonesia, DPI. Kalau kalian nonton DPI, ini orang yang paling bawel. Bisa aja Bang Wesley, baru pertama kali juga nih berdua sama Bang Wesley ya? Iya. Biasanya berempat ya? Kalau kadang berlima, kadang berempat, kalau Nesa atau Inta. Bener. Di What with West kali ini, gue emang sengaja ngundang Gita bicara soal bagaimana dia tercebur di dunia olahraga. Nggak banyak yang tahu kan? Nah, mulai tanya Gita. Gimana awalnya lu bisa kecebur di dunia olahraga? Sebetulnya nggak kecebur sih, kecebur terpaksa karena kakak gue kan dua-duanya abang gue cowok tuh Bang. Nah terus kita lu ceburin ke got gitu? Jadi emang dari zaman gue masih kecil itu udah dididik dan disuruh nonton bola. Karena mungkin biar gampang kali ya. Bisa mereka diajak bicara. Daripada jadi mereka saat mereka nonton bola, gue mesti ikut nonton bola. Mereka main kartu panini, gue juga harus main kartu panini. Mereka beli ini jersey, gue dapet yang tim-tim yang supaya nanti bisa tuker-tukeran gitu. Karena kan kita bedanya cuma setahun gitu. Oh, lu dijeblosin ke klub tertentu nggak? Iya. Oh, iya banget itu. Harus diwajibin. Jadi waktu pas mereka suka sama Inggris, pokoknya abang gue yang nomor 2 bilang jangan Newcastle ya, karena dia suka Newcastle. Terus yang pertama itu emang dia nggak suka Inggris di Italia. Pokoknya lo boleh apa aja kecuali Juventus gitu. Namanya main anak kecil dulu. Gue bingung ya, gitu. Bukannya diarahkan supaya misalkan gue suka Juventus tadi, gue mau adik gue Juventus juga dong. Enggak ya? Enggak. Justru biar main celah-celahan gitu loh. Jadi supaya pas lagi nonton bola di rumah itu kita punya various team. Kebetulan dulu keluarga besar, kita kan keluarga besar. Bapak dan itu punya anak tuh, nenek tuh punya anak 17. Jadi kebayangkan cucunya banyak banget 17. Dan hampir semuanya tuh punya tim yang beda-beda. Lucu banget. Jadi kalau ngumpul udah pasti seru karena semuanya timnya nggak ada yang sama. Nggak dibolehin sama. Nggak boleh dibolehin sama itu. Lucu sih. Karena kalau gue tahu, kalau bapaknya klubnya A, anaknya dipaksa harus ikut A gitu. Gue punya temen orangnya demokratis. Dia penggemar klub Millwall misalkan gitu, Inggris. Dia bilang demokratis. Ikut Millwall atau keluar dari rumah? Pilihan kan? Itu pilihan. Lu boleh pilih Millwall, kalau enggak ya keluar dari rumah gitu. Gue pikir dia begitu. Ini malah dibikin beda gitu. Harus dibikin beda, semuanya beda. Aneh sih. Kita benar-benar mengadut sistem semua harus beda gitu. Nah, terlepas dari fase suka dan berdebat di olahraga, katanya pernah bekerja di media olahraga juga dulu. Betul. Kalau dulu zamannya kerja di media olahraga, ngelihat Bang Wesley itu cuma jarang-jarang. Karena Bang Wesley entah lagi liputan di mana atau segala macam. Jadi kalau lihat mejanya Bang Wesley, oh itu Bang Wesley Tagalong. Oh gitu. Wah. Itu cuma beberapa kali waktu itu. Ngarang bebas. Gitu. Enggak, serius bener-bener. Jadi Gita pernah kerja di tablet bola. Betul. Tapi berapa bulan? Waktu sekitar 6 bulanan. 6 bulan? 6 bulanan kurang lah ya waktu itu. Cuma karena waktu itu sakit, jadi nggak nerusin. Akhirnya pindahlah ke jalur yang lain gitu. Ke TV tapi sport juga? Iya, sebelumnya malah bukan ke TV ya? Jurnalis hukum dulu. Wow. Ngerjain jurnalis hukum sesuai karena emang sekolah hukum, jadi tapi tetap jalur jurnalis dulu. Jurnalis dulu baru ke TV. Jalurnya ke TV. Sampai deh buat yang kayak gini. Gitu. Dari TV apa dulu? Pertama itu aku di TV7. TV7 pindah ke Ganti Trans7 ke Trans7. kan, karena memang Trans7. Habis itu baru MNC Group. Dan terakhir di Net TV. Net TV. Iya. Itu sport semua? Enggak. Kalau di TV kan kita harus dijebolnya di crimes dulu kan, kriminal dulu. Baru dari kriminal, baru tuh yang lain macam-macamnya. Kebetulan pas di TV7 juga nggak dipercaya buat liputan olahraga lagi. Jadi tapi di Net olahraga ya? Di Net 100% olahraga. Baru akhirnya waktu di MNC terakhir juga sempat ngerjain ikut bantuin buat Liga Inggrisnya juga, tapi buat yang newsnya. Sama waktu itu ada di saat ada dualisme, nah disuruh ngerjain yang satunya gitu. Yang satunya nggak usah ditanya. Ya. Pokoknya bukan satunya aja gitu. Tapi gue pingin tahu biar teman-teman punya masukan. Kenapa lu sampai mau kerja di
media olahraga waktu itu tabloid bola dengan latar belakang hukum. Kok mau ya? Kok mau ya? Kalau mau ya gini, kalau soal tabloid bola itu kayak udah kitab sucinya kita deh ya di rumah gitu. Oh, sampai kena kita, abang-abangnya tadi ya? Iya, dan kita waktu itu si mama tuh bilang mau langganan apa, kita harus baca kan salah satunya gitu. Peralihan dari zamannya aku bobo langsung tuh tabloid bola gitu loh. Jadi nggak pakai yang lain. Kalau yang teman-teman mungkin seangkatan aku dapat dikasih apa majalah gadis segala macam, aku tuh nggak ngalamin. Aku ngalaminnya betul langsung dikasih bola gitu. Disitulah kayak kau ngelihat sama sampai yang pernah ngobrol-ngobrol juga, kok si A si B ini boleh kenal. Nah terus kakak sebetulnya punya impian jadi wartawan bola. Kakaknya kakakku yang nomor 2 sangat dia kan emang gila bola banget, dia udah kayak master ininya lah gitu, karena dia punya, terus dia nggak bisa karena memang keluarga menaruh harapan dengan dia harus S2, S3, SS lara. Dia bilang, lu coba deh, lo kan ngerti gini. Ya udah pas lagi begitu lowongan pun di pas semester akhir tuh sering sih pengen nyoba-nyoba gitu, gimana ya supaya bisa masuk, supaya bisa jadi ini, supaya jadi apa, masuk ke lingkungan itu. Kebetulan jujur incarannya dulu sebetulnya pengen jadi wartawan basket, bukan wartawan bola. Gitu pada saat wartawan bola banyak. Iya juga, karena aku mikirnya waktu itu yang aku baca di tabloid bola ada banyak nama, sementara yang bagian basket nggak begitu banyak nama, mungkin 1-2 orang aja. Aku pikir mungkin masih ada kans nggak ya gitu. Akhirnya coba apply dengan 1001 kesulitan itu yang sangat menantang karena kalau nggak salah tesnya 6 kali ya. Dari ratusan, puluhan, short sampai zaman lu 6 kali? 6 kali sampai 10 akhirnya terakhir gitu. Gue beruntung banget ya. 6 cuman kali tes, berapa kali gila. ya? 6 kali tes, terus tapi yang sehari itu 3 kali. Jadi pertama kali kan rame-rame, jadi dates, jadi ini. Terus habis itu nanti tes lagi. Udah. Interview waktu di tabloid bola sama siapa? Mas Arif Kumis. Arif Kurniawan. Ya. Oke. Bukan Bang Ian lagi udah ya? Bang Ian waktu itu panel terakhir namanya. Oke. Ikut panel, tapi masuknya cuma berapa? Tapi zaman lu tuh berarti pemretnya Bang Ian masih kan? Bang Ian. Oke. Masih Bang Ian. Gak tau, udah kayaknya udah gak inget nama aku. Yang gue pingin tahu itu sebenarnya ya. Apa nih? Emang nggak riskan ya memilih kerja jadi wartawan olahraga? Wartawan tuh nggak punya duit. Itu sih. Nggak. Gue ingat banget waktu wawancara dengan Bang Ian, dia bilang kalau kamu mau jadi orang kaya jangan jadi wartawan. Tapi kalau kamu ingin menikmati hidup boleh jadi wartawan. Gue bingung, menikmati hidup nggak pakai duit gimana ya? Nah itu dia. Ya. Itulah yang terjadi ketika balik lagi ke wartawan, apalagi wartawan olahraga. At any kind of wartawan pasti kita kan dihadapin bahwa wartawan tuh nggak punya duit, apalagi pakai etika jurnalis yang nggak boleh bla bla bla. Pasti itu kan jadi apa ya? Balik lagi cuma gini, ukuran duit kan beda-beda ya, Bang. Kalau gue sih pasti percaya itu dan nggak tahu ya ketika semua kesenangan itu didapetin aja dari liputan, dari environment-nya, sampai pertemanan, persahabatan, semua tuh didapetin dari jadi wartawan, terutama saat menjadi wartawan olahraga, sampai akhirnya buat production ya. Kalau aku di net kan lebih bilangnya production timnya lah, karena kan kita udah jarang juga, aku nggak begitu banyak liputan lagi pas di saat di net, tapi lebih banyak memproduksi tentang ya seputar olahraga kayak DPI ini, gitu sih Bang. Ada kepuasan ya? Pastinya ada kepuasan tersendiri, karena gimana sih kita harus ngerjain sesuatu yang kita suka, jadi nggak ada beban sama sekali ketimbang kita kerja sesuatu yang memang jadi kewajiban terus dapat get paid money gitu. Kalau sekarang kan gini, kita bangun lihat hasil pertandingan bola, kalau nggak kita nonton bola. Dulu pas zamannya di net pun kita nonton bola nih bareng, habis nonton bola sama Panji kita cuma bilang nggak bahas ini yuk, udah kayak lucu deh, ini oh yaudah, jadi itu passion ya? Iya, passion. Dan setiap hari, bahkan kalau boleh aku cerita sedikit, aku sama Panji itu pernah satu TV sebelum di net. Sebut aja namanya. Iya, Dimensi waktu itu ya. Kami nggak begitu dapat kepercayaan untuk di tim olahraganya gitu. Baik aku jadi produsernya maupun Panji ini. Padahal kami sama-sama punya passion yang sama, terus kita cuma chit-chat aja. Gila ya Ciling, kita suatu hari ini ya, kita ada TV mana yang terima kita, ntar gue jadi produsernya, lo jadi hostnya.
Kita cuma cicit itu, dan kita sampai hari ini nggak bakalan lupa kejadian di hari itu tentang kita, karena gini, begitu masuk net kita berdua juga yang berjuang sampai akhirnya ada program olahraga gitu. Akhirnya ini begitu pas passion itu dapat dan kejadian, rasanya tuh puasnya gila-gilaan sih Bang. Itu berarti ini kokinya ya, kokinya sportnya di net ini nih. Nah kalau kalian nonton DPI kokinya yang galak gini. Enggak, udah nggak galak lagi, nggak salah lagi maksudnya. Tapi pertanyaan gue itu agak pelit sih untuk dijawab. Kenapa lu memutuskan untuk terus di dunia pemberitaan jurnalistik ini? Basicnya kan itu hukum kan? Apa lu ngambil dua-duanya sekarang? Hukum jalan, passion jalan? Sebetulnya sih kalau belakangan ini memang ada dua-duanya. Ada kerjaan lain setelah masa-masa di net itu selesai gitu ya. Ya gimana pun juga kan demi periuk nasi yang harus diiniin sama segenggam berlian yang tetap dicari. Nah, sama tas-tas mahal. Gitu. Jadi kan gini ya, kadang-kadang ada masanya ya Bang. Kalau kita ngelihat aku juga mesti pinter-pinter dan ada masanya juga. Jadi gimana kita bisa ngejalanin dua-duanya. Yang hobi tetap jalan, yang kebutuhan pokoknya juga tetap dapat terpenuhi. Karena aku nggak mau mengganggu yang passion dan hobi ini jadi harus duit di sini gitu loh. Ya, jangan sampai aku ngotorin yang ini. Jadi aku pikir as long as dikasih kesehatan, dikasih ini, ya kenapa enggak gitu loh, bisa nyari dua-duanya gitu. Enak jadi wartawan olahraga itu sebenarnya hobi yang dibayar. Betul. Ya Gue kan? merasakan dulu gue begadang waktu kuliah, dari sekolah begadang, habis itu nonton ngantuk-ngantuk gitu. Begitu udah kerja di tablet bola, gue begadang, gue dibayar. Terus gue disuruh ketemu ini. Jalan-jalan lagi kan Bang? Iya. Keluar negeri kapan lagi traveling dibayar kan? Gitu. Tapi yang menarik, kok lu bilang tadi jarang ketemu gue, emang berapa lama lu di kantor? 6 bulan loh. 6 bulan, hampir 6 bulan. Banyak. Gila, nggak pernah ketemu, jarang ketemu gua. Jarang. Banget. Bukan, dulu kalau anak-anak ini baru tuh nggak berani gitu loh sama senior. Waktu itu apalagi rapat redaksi itu kita kayak yang harus hold breath gitu. Aduh kok gimana ya. Pada saat itu juga rapat redaksi tablet bola yang hari apa nih? Yang malam-malam hari Senin dan sama Kamis. Jadi Senin jam 3. Kamis jam 3 tuh biasanya 3 sore tuh. Iya, tapi ada lagi malam juga aku pernah ikut itu yang program yang bulanan ya. Itu gue baru tidur jam 7:30 pagi tuh, jam 3 udah meeting. Aduh. Dulu kan cuma boleh 4 jam di kantor kayaknya. Enggak juga. Suruh liputan gitu. Yang pergi sana sepak bola internasional gitu. cukup lama di kantor. Tapi sepak bola nasional yang teman-teman yang liputan memang lebih bagus ketemu orang karena beritanya itu di lapangan, bukan di kantor. Kalau di kantor kita main kartu aja. Zaman dulu kan susah Bang, nggak kayak teman sekarang. Di googling langsung ada. Kalau ini harus create segala macam, ketemu orang di lapangan, buka jalur baru, dan itu nggak bisa saling colek yang gue lihat dong ke sini, beda gitu loh. Sekarang bisa loh begitu. Ya kan makanya aku bilang nggak kayak zaman sekarang. Berita lu mana? Ganti judul. Jangan. Edit dikit udah naik. Itu orang itu. Dulu itu sekarang. Nah, di tablet bola, kita ngomong tablet bola karena gua selesainya di tablet bola Oktober 2018. Pengalaman menarik yang nggak terlupakan di tablet bola apa Gi? Pengalaman, ya sebetulnya karena gue sangat short banget gitu ya. Sebetulnya makanya gue tanya. Kalau lu tanya gue banyak banget. Gue hampir sebetulnya nggak begitu banyak yang spesial karena sangat short term gitu loh. Tapi yang pasti gue belajar basic dasarnya nulis ya itu di situ. Gitu. Belajar sendiri ya by the way. Belum ada yang ngajarin. Nggak ketemu gue soalnya. Ya gitu, jadi harus belajar sendiri. Kebetulan ada beberapa temen yang baik hati yang mulai ngajarin dan akhirnya learning by doing di situ. Mungkin tujuannya memang yang gue percaya sih Bang, waktu itu mungkin tujuannya supaya kita lebih cepat jadi aja gitu aja. Jadi karena gue ambil bagusnya aja disitulah karena gue mikir ya udah dimanapun juga nanti belum tentu ada orang yang bersedia mengajari lo gitu. Ambil baiknya aja ya. Ambil baiknya aja gitu. Coba kalau kalian pembaca bola ada nama Wita Rahmatia, itu sangkatan dia nih. Iya. Oh Pipit, Christian Gunawan, siapa lagi tuh? Itu Wita masuk tim gua. Keren deh, jadinya keren banget. Galak banget. Oh galak ya? Waduh, galak banget. Tuh? Kan produknya galak semua. Sama. Jadi perempuan-perempuan yang masuk tablet bola itu
Tough girl. Nah, tough girl. Oh, tough girl. Okay. Tough girl. Karena dunianya membutuhkan itu. Kalau kalian klemer-klemer, leme-leme ya diinjek sama senior, diinjek sama narasumber, dibodoh-bodohin. Nah, itu dia. Itu dianya gitu. Thank you banget, Gi. Ya. Sharingnya mungkin teman-teman yang mau bekerja dengan passion, bukan berarti itu menjadi penghalang, bisa jadi mungkin jadi penguat kerjaan lainnya, tapi passion jalan terus. Dulu nggak bisa bikin konten kalau nggak ada media. Sekarang kalian bisa bikin konten sendiri, punya media sendiri. Passion di sport, passion any kind of sport ya. Mau basket, bola, bulu tangkis, kalau kalian suka, kalian bikin konten sendiri, itu kayaknya membuat hidup lebih bergairah ya. Sama jangan cepat putus asa dan ide sih. Sebetulnya itu bukan klise, nggak klise sih. Apapun yang kita mau impiin, ya selama itu kita mimpi suatu, kita suka bola, kita suka olahraga segala macam, ya cari peluangnya. Peluang itu mesti dicari. Aku sampai duduk di sini, bisa sampai kayak gini pun itu berdarah-darah lah ibaratnya, butuh puluhan tahun pembuktian bahwa oh iya gue bisa nulis, gue bisa production bola, sampai kenal orang segala macam. Itu bukan yang cuma jangka waktu setahun 2 tahun sih Bang, lama juga gitu loh. Hidup itu tangga bukan eskalator. Itu. Jadi lu harus naik. Kalau mau naik kelas lu harus naik angkat kaki, keringat dikit. Kalau eskalator lu tuan diem dianterin. Nah itu kalau bapak lu yang punya perusahaan. Yang bapaknya punya perusahaan aja kadang-kadang masih harus dikritik kiri kanan, apalagi yang nggak punya perusahaan ya Bang. Pokoknya. Pertanyaan terakhir Gi yang lu nggak jawab dari tadi. Apa? Abang lu suka Newcastle, Juventus, lalu? Arsenal lah. Gue tuh suka banget Arsenal dari dulu, dan bukan mengaruh abang gue dan tidak disuruh. Ini untuk pertama kalinya. Dulu mereka nyuruh gue suka sama Fiorentina. Entah kenapa gitu loh, mereka suka Fiorentina pada saat itu memang Serie A era di Batistuta. Iya betul sekali. Era Batistuta dia bilang, oh cakep. Gue bilang nggak suka gitu, memang karena era itu RCTI kan menyiarkan Liga Italia. Betul, dan Liga Italia itu pas di zamanku lagi gila-gilanya, lagi naik ketimbang Inggris gitu. Cuma nggak tahu kenapa. Udah jatuh cinta sama Tony Adams dari awal, jadi ya udah. Oh, Tony Adams. Gitu. Ketahuan deh angkatannya. Tony Adams itu legenda yang pernah disebut-sebut akan menjadi pelatih baik di Inggris dan ternyata fail. Suka mabok soalnya gitu. Kalau nggak ada Wenger, Tony Adams tuh pemain yang gitu-gitu aja. Iya sih, tapi Wenger mengubah kebiasaan minum-minum di Arsenal, tapi ya suka Bang, kalau ngomongin Adams butuh ini sendiri sih, karena emang suka banget di era itu. Era peralihan 90-an sampai era 2000-an dia retire, itu banyak memori nonton bola di situ sih, gitu. Gue pikir jagoan lu Ray Parlour. Sekalian aja Steve Ball. Oke, thank you Gi. Sampai ketemu teman-teman di What With West lainnya. Tetap tonton ya What With West dengan knowledge-nya, dengan info-info menarik. Bye. Bye-bye.